Oke, baik teman-teman, kita kembali lagi di pembahasan fundamental skill yang bagian structure ya. Nah, untuk video kali ini kita akan bahas soal dari skill 1 sampai skill 5. Be on your mind that these questions will take only 5 skills ya, cuma skill 1 sampai 5 aja. Yang mana dia itu cuma be sure the sense has subject and verb, object preposition, accusative, terus present participle, sama past participles, biar nggak kemana-mana. Oke, nah sekarang kita udah tahu soal 1 sampai 5, pastiin teman-teman sudah ngerjain soalnya ya, karena di soal itu ada 20 soal untuk skills 1 to 5, yang 10 soal pertama itu correct and correct seperti biasa, dan 10 soal terakhir adalah soal pilihan ganda ya. Oke, yang biasanya yang model soal yang sering muncul di TOEFL ITP yang real testnya. Oke, sekarang kita mulai ke pembahasan ya. Number one, seperti biasa cara jawabnya correct or incorrect. Correct artinya benar dan incorrect artinya salah ya. Kita lihat kalimatnya apakah benar atau salah. For number one, for 3 weeks at the beginning of the semester, students with fewer than the maximum number of units can add additional courses. Oke, kira-kira jawabannya adalah correct ya. Jadi for 3 weeks at the beginning of the semester, students, nah ini subjeknya, with fewer than the maximum number of units, nah yang lebih sedikit dari maksimum number of the units can add. Nah ini verbnya. Oke, kita imagine ini. Jadi ini subjeknya, ini verbnya. Oke, jadi dia tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang membuat dia salah dan lain sebagainya. Jadi jawabannya adalah benar. Oke, on her lunch hour, went to a nearby department store to purchase a wedding gift. Oke, kita coba baca lagi ya. On her lunch hour, went to a nearby department store to purchase a wedding gift. Ini jawabannya adalah incorrect. Oke, di sini kenapa incorrect? Karena dia itu tidak ada subjeknya ya. Coba kita lihat. Nah, verbnya kita udah tahu nih, yaitu went. Oke. Nah, yang di depannya ini tidak bisa menjadi subjek, teman-teman. Masih ingat ya? Karena di sini ada on, ada kata depannya, ada preposition. Maka setelah on, dia tidak bisa menjadi subjek. Oke, karena subjeknya hilang, otomatis kalimatnya adalah salah. Oke, number 3. The fruit trees were grown for the holiday season were harvested in November. Oke, dari sini udah ketahuan ya, jawabannya adalah incorrect. Oke, ini salah karena were grown sama were harvested. Jadi double verb ya, gitu. Kalau semisal mau benar kalimatnya mungkin bisa disalah satuin, dijadiin past participle salah satunya. Contohnya kayak the pear trees grown in the holiday atau apa for the holiday season were harvested in November. Jadi kalau ingin kalimat ini benar bisa jadikan salah satunya sebagai past participle gitu. Oke. Terus number 4. In the group, the overripe oranges were falling on the ground. In the group, oke, ini ada ini ya. Tapi setelah ini ada overripe oranges. Oke, jeruk-jeruk yang apa udah kematangan ya, were falling on the ground. Jadi ini adalah subjeknya, were falling, dan ini verbnya. Oke, jadi walaupun ada in the group di sini, tapi karena di sini ada subjeknya setelahnya, jadi dia jawabannya adalah benar. Number 5, the papers being delivered at school will contain the announcement of the president resignation. The papers being delivered. Oke, nah di sini ada adjective atau past participle ya. Jadi past participle di sini sebagai adjective-nya. At 4, jadi papers, koran yang akan, koran yang apa? Dikirim ya. Koran yang akan koran yang dikirim di jam 4 itu akan berisi atau akan menyajikan pengumuman dari resignation-nya si presiden will contain. Jadi di sini ya verb. Subjeknya mana? Dari papers gitu ya. Oke, jadi ini jawaban yang correct. Number 6. A specialty shop with various brands from around the world in a shopping mall. Ini jawabannya incorrect ya. Sudah sangat jelas dikarenakan dia tidak punya verb. Nggak ada verb di sini ya. Kalau kita lihat subjeknya adalah a specialty shop with
various blends from around the world. Ini subjeknya sepanjang ini ya. Oke, dan setelah itu ada in the shopping mall. Nah, ini emang specialty shopnya itu kenapa nih? Kan kita nggak tahu ya. Iya, dia kenapa, dia ngapain, kita nggak tahu. Dia ngapain di shopping mall, kita nggak tahu. Jadi, verbnya itu tidak ada. Oke. Number 7, the portraits exhibited in Houston Museum last month are now on display in Dallas. The portrait, potret atau ya lukisan ya, the portrait yang dipamerkan di Museum Houston bulan lalu, sekarang itu ada di display Dallas gitu ya, on the display in Dallas gitu. Itu display yang ada di Dallas. Oke, jadi the portrait ini sebagai subjek, oke, exhibited ya, past participle, jadi dia jadi adjective di sini, jadi benar ya. Oke, last month are now, nah ini verbnya. Oke, jadi benar, correct. Number 8, with a sudden jerk of his hand, threw the ball across the field to one of the other players. Oke, with a sudden jerk of his hand. Oke, with a sudden jerk of his hand. Ini satu kesatuan ya, di sini ada with. Otomatis kalau ada with, dia tidak bisa menjadi subjek. Oke. Dan karena setelah itu langsung verb, berarti subjeknya udah pasti nggak ada, berarti dia salah. Oke, jadi nggak perlu diartiin banget ya teman-teman ya. Iya, biar apa sih namanya, memangkas waktu pengerjaan kita juga daripada kita harus ngertiin satu-satu. Oke, kalau kita udah tahu bahwa ini, oh ini pasti udah pasti kata kerja, oh ini udah pasti kata benda dan lain sebagainya, kita bisa menyingkat waktu kita. Oke, kita lanjut setelahnya. Nah, terus yang number 9, construction of the housing development, it will be underway by the first of the month. Oke, di sini ada construction ya, sorry. Construction of the housing development. Ini udah pasti jadi subjek ya, karena dia kata benda. Nah, kita nemu it di tengah nih. Oke, masalah nih, karena dia jadi subjek juga, karena subjeknya ada 2. Berarti dia udah pasti incorrect. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau mau cepat nggak perlu sampai belakang gitu. Kalau kita udah tahu depannya udah salah, ya udah langsung aja. Tapi kalau misal kita masih ragu tentang soalnya, ya udah kita baca sampai akhir gitu. Atau mungkin kalau masih ragu lagi baru kita artiin. Oke, number 10. Those applicants returning their completed forms at the earliest date have the highest priority. Those applicants, ya, aplikan-aplikan peserta yang mengembalikan, returning. Jadi di sini ada present participle ya, jadi adjective, ini subjeknya. Their completed forms at the earliest that have. Nah, di sini baru verbnya ya. Have the highest priority. Have the highest priority. Oke, jadi jawabannya adalah correct. Oke, teman-teman, benar berapa? Oke, ngitungnya ntar dulu ya. Kita lanjut ke pembahasan yang ini. Scale 1 to 5 masih. Ini adalah model soal yang biasa dikeluarkan di real test di TOEFL ITP khususnya ya. Sebelum ke yang biasanya yang masih salah-salah itu. Soal mana yang salah gitu sebelumnya. ABCD dulu. Oke, number 1, the North Platte River, bla bla bla, from Wyoming to Nebraska. Coba kita pakai cara yang substitusi ya. Oke, kita coba cari jawaban yang paling benar dengan cara substitusi. Yang A, it flowed. Nggak mungkin ya, karena di sini udah ada subjeknya. Berarti kalau misal kita tambahin it, berarti udah pasti salah. Yang C, oke, C dulu ya, flowing. Kalau flowing, dia kan butuh verb nih. Nah, sebenarnya kita harus ini dulu ya, di soalnya dia butuh apa dulu. Di sini dia butuh verb. Oke, di sini si flowing. Tapi kenapa dia salah? Karena dia tiba-tiba flowing, ada verb ing-nya. Jadi kalau misal dia tiba-tiba verb ing, dia bisa jadi adjective atau present participle yang mengalir, bukan mengalir gitu ya. Otomatis kalau misal kita pakai yang si, dia jadi present participle, kita masih butuh yang namanya kata kerja. Oke, yang D, nah ini juga karena ada with-nya ya, with flowing water, sama aja dia tidak bisa menjadi verb. Jadi yang paling benar adalah B, flows gitu. Karena dia jadi verb ya seutuhnya. Itu ada S-nya, S-nya Kak. Iya, karena kan the North Platte River-nya 1, makanya dia pakai S gitu ya. Kalau subjeknya 1, verbnya pasti pakai S. Oke, number 2, bla bla bla. Biology received its name from a six word. Okay, I'm sorry, 6 words meaning the first people. Oke, kita lihat ya. Di sini ada received. Oke, udah ada verb ya.
Oke, meaning ini berarti adjective atau present participle. Jadi ya udah lah ya, berarti di sini udah ada verb. Berarti kita cari subjeknya, the city of Biloxi. Oke, ini bisa jadi. Oke, kalau masih ragu, located in Biloxi, berada di Biloxi. Nah, ini masih nggak nyambung ya, berarti yang B ini bukan. It is in Biloxi. Nah, ini kan udah ada verb. Di sini kan verb ya. Jadi kalau misal kita pakai ini, jadi nanti jadinya double verb. Jadi bukan ya. The tour included. Oke, the tour included Biloxi. Nah, ini kan kita nggak tahu ya. Tour yang dimasukkan Biloxi, nggak nyambung ya. Jadi yang paling benar adalah A. Jawabannya A ya. The city of Biloxi, gitu ya. Kota Biloxi menerima nama tersebut dari suks ya, dari kata suks word, yang artinya first people, gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Number 3, a pride of lions, blah, 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 up to 40 lions, including 1 to 3 males, several females, and cubes. Oke, a pride of lions. Ini adalah subjeknya ya. Verbnya kita cari dulu, including, tiba-tiba verb ing, nggak mungkin ya. Berarti ini adalah present participle yang, gitu ya, yang termasuk gitu. Nah, otomatis yang hilang adalah verb. Oke, yang A, can contain. Ya, jawabannya adalah E. Kenapa jawabannya E adalah kalau misalnya kita pakai B, ini udah ada subjeknya, ini ada it, otomatis salah. Terus yang C, kenapa dia salah? Kan sama-sama contain, cuma beda ada can-nya. Karena kalau misalnya kita pakai yang C, dia harus ada S-nya ya teman-teman ya. Seperti yang tadi aku bilang, upright. Kalau semisal subjeknya itu berjumlah tunggal, satu, single, maka verb-nya harus verb S. Sedangkan pilihannya dia tidak ada S-nya. Nah, yang D nanti containing, including, dia tidak bisa menjadi verb. Jadi tidak bisa. Jawaban yang paling cocok adalah A. Oke, number 4. Tea plants are small and white. Oke, are small. Nah, di sini udah ada verbnya ya teman-teman ya. Tinggal kita cocokin aja. The tea yang A ya. Jadi kita cari subjek yang biar bisa benar nih. Untuk dipasangkan sama si verbnya. The tea plant. Oke, mungkin bisa jadi jawaban. On the tea plant udah pasti enggak ya. Oke, karena ada on di sini. So no. Having flowers, the tea plant. Kurang ini ya, kurang cocok gitu ya. The flowers of the tea plant. Kira-kira yang A atau D? Di antara A sama D. Oke, jawabannya adalah D ya. Kenapa D? Karena di sini kita pakainya are. Otomatis pasti subjeknya itu banyak gitu ya. Kalau semisal kita pakai A, the tea plant yang kita highlight adalah si tumbuhan tehnya, udah kan dia satu nih. Pasti di sininya harusnya is gitu. Karena di sini soalnya are, pasti berarti subjeknya banyak yaitu flowers. Oke, kan ada S-nya ya. Jadi D. Number 5. The the tetracyclines, okay, the tetracyclines, bla bla bla, antibiotics are used to treat infections. Oke, di sini ada 2 koma nih teman-teman. Kalau 2 koma artinya apa? Yep, appositive. Appositive ya. The tetracyclines hal bla 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 antibiotics. Jadi appositive itu adalah apa ya? Kata yang masih menerangkan kata benda sebelumnya gitu. Dalam artian dia kata yang berbeda dari sebelumnya tapi memiliki arti yang sama gitu ya. Kita coba lihat. Kalau misalnya kita pakai A, kalau kita pakai A itu kurang cocok ya karena di sini langsung are. Jadi dia tidak menunjukkan bahwa dia itu kata benda. B, being a family antibiotics, no ya. Dia kesannya jadinya present participle. So no. C, a family of antibiotics, yes. Jawabannya adalah C karena dia a family, masih sebuah keluarga dengan antibiotics gitu ya. Apa bahasa biologinya ya? Bukan keluarga ya. Ya masih family gitu ya, family. Oke, atau yang di their family is. No ya, ini menjadi kalimat baru. Sedangkan kalau di apositif itu bukan menjadi kalimat baru tapi hanya mengasih kata benda saja yang masih mempunyai arti yang sama seperti sebelumnya. Kayak gitu ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Number 6. Any possible academic assistance from taking stimulants, blah, 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 marginal at best. Oke, any possible academic assistance from taking stimulants. Dari sini sampai sini itu adalah subjeknya. Oke, berarti kita butuh yang namanya verb. Oke.
Kita yang E bukan ya, karena ada it ya. Terus B there is, udah ada subjek di sini jadi nggak perlu there lagi. Nah, jawabannya adalah C. Yang B salah karena dia SS nggak bisa jadi verb ya. Oke. Number 7. Kita ke atas yuk. Henry Adams, born in Boston, bla bla bla, famous as a historian and novelist. Oke, ini adalah contoh positif ya. Henry Adams yang dilahirkan di Boston, gitu ya, yang dilahirkan di Boston, bla bla bla, famous. Oke, jadi kalau di sini kita lihat subjeknya adalah Henry Adams. Oke, ini subjeknya. Subjeknya adalah born in Boston, oke, bla bla bla, famous as historian and famous itu kata sifat ya teman-teman ya. Ini adjektif, otomatis berarti kita butuh verbnya untuk masangin dia sama adjektif. Oke, became ya, jawabannya E ya. Became, oke, kita lihat di sini kenapa mereka salah. And became, no ya, kan butuhnya langsung verb. Jadi kalau ditambahin and aneh gitu ya. See, he was, ada he-nya, kan udah ada Henry. Kalau kita pakai he nanti jadinya double verb ya. Yang D, and he became, udah ada and, ada he ya, double semuanya. So, paling cocok adalah A. Number 8, the major cause, penyebab utama, bla bla bla, the pull of the moon of the earth, of the moon on the earth. Oke. Kita lihat yang E ya. Oke, penyebab utama E. The major cause, the ocean tides are the pool. Oke, di sini kita artinya are. Otomatis kalau misalnya ininya are, belakangnya pasti udah harusnya lebih dari satu nih. Sedangkan belakangnya cuma satu, jadi ini salah ya, bukan. Oke, yang B. Of ocean tides is, ini bisa kemungkinan kita simpan dulu ya. C. Of the tides in the oceans. The major cause of the tides in the ocean, dia tidak ada kata kerjanya ya. Oke, jadi ini salah. Oke, emang kenapa of the tides of the ocean? Nggak tahu ya. D, the ocean tides. Ini juga nggak ada kata kerjanya. Otomatis yang jawabannya adalah B. Oke. Number 9. Still a novelty in the late 19th century. Blah, 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 limited to the rich. Oke, still a novelty in the late 19th century. Bla bla bla, limited to the rich. Oke, dari yang still sampai century itu tidak bisa dikatakan subject ya teman-teman ya. Oke, still a novelty karena di sini ada still ya, still novelty in the late, still a novelty. Ada stillnya, ada innya, jadi dia tidak bisa dikatakan menjadi subject. Akhirnya subjeknya tidak ada, maka kita harus mencari si subjeknya. Was, no, langsung verb no ya. Oh iya, subjeknya nggak ada, verbnya juga nggak ada. Karena limited itu kan kata sifat ya teman-teman ya. Kalau kata sifat, kalau pengen jadiin dia benar dalam satu kalimat, berarti dia harus mempunyai to be minimal. Oke. Oke, karena dia to be, otomatis jawabannya adalah oke. Kalau kita pakai C, kalau kita pilih C, semisal it was photography limited, nggak bisa ya. Itu harusnya it was limited to the rich. Kalaupun kita pakai it was limited to the rich, it-nya masih nggak tahu it-nya nyambungnya kemana kayak gitu. Kalau pakai B, was photography, subjeknya nggak ada. Kalau pakai A, subjeknya juga tidak ada. Itu ya. Oke, sorry, yang B itu bukan subjeknya tidak ada, kebalik maksudnya ya. Harusnya photography was, bukan was photography. Oke, number 10. Computerized map. Peta yang sudah dikomputerisasi of the freeways using information gathered by sensors embedded in the pavement, bla bla bla, on the local cable channel during rush hours. Oke, hati-hati di sini ya teman-teman ya. Di sini pas participalnya lumayan banyak. A computerized map. Oke, map yang dikomputerisasi. Ini satu ya. Of the freeways using information gathered by, yang yang digabungkan oleh sensor yang di-embedded in the pavement. Oke, jadi ada 3 ya past participle-nya. Oke, bla bla bla, on the local cable channel during rush hours. Oke, kalau kita lihat dari on sampai hours itu nggak ada kata kerjanya, otomatis kita butuh yang namanya verb. Oke, di sini udah ada a computerized map, berarti ini adalah subjeknya ya, verbnya nggak ada. Kita coba yang A, airs, ya jawabannya adalah A ya. Airs pakai S karena di sini satu single ya, otomatis verbnya pasti pasti tunggal, udah pasti verbnya
harus pakai S. Yang B airing, kalau airing nanti jadinya present participle, malah nantinya hilang lagi verbnya ya. Air, seperti yang tadi aku bilang, karena ininya single, berarti verbnya juga harus menyesuaikan, jadi kayaknya S. D, to air. Oke, kenapa tuh enggak to air? Tetap ya, apa sih namanya? Jawaban yang paling tepat itu adalah ears. Langsung aja, tidak perlu pakai to lagi. Oke, segitu aja teman-teman. Semoga sukses ya untuk TOEFL, untuk bagi teman-teman yang mau real test, semoga sukses. Dan yang bagi teman-teman yang cuma mau belajar aja, semoga bisa dipahami. Dan let me know if you want to ask something, you can write it on the comments. Thank you. Bye-bye.